Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Krisna Yogananda dari kelas Sistem Informasi 303 dengan NIM 230101010014. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi, Data, dan Jaringan Komputer. Adapun soal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menjelaskan cara kerja jaringan komputer mengacu pada prinsip OSI atau yang bisa disebut Open System Interconnection. Baik, untuk jawabannya yang pertama adalah jaringan komputer bekerja berdasarkan model referensi OSI atau Open System Interconnection yang terdiri dari 7 lapisan. Adapun lapisan pertama yaitu physical layer yang mengatur transmisi data secara fisik melalui media seperti kabel atau sinyal nirkabel. Selanjutnya ada data link layer. Nah, data link layer menangani pengalaman fisik MAC, address, dan pengendalian akses media. Adapun yang ketiga yaitu network layer. Data dirutekan menggunakan pengalamatan logis seperti IP address. Adapun transport layer. Transport layer memastikan pengiriman data yang andal dengan protokol seperti TCP dan UDP. Adapun session layer untuk mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat, sedangkan presentation layer mengubah data menjadi format yang dapat dipahami, termasuk enkripsi dan konversi. Adapun terakhir yaitu application layer, menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk berkomunikasi dengan jaringan menggunakan protokol seperti HTTP atau FTP. Baik, untuk soal yang kedua, adapun seperti jelaskan jenis-jenis topologi jaringan komputer dan kelebihan dan kelemahannya pada setiap topologi. Baik, untuk jawabannya itu topologi jaringan komputer meliputi beberapa jenis masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yaitu adapun yang pertama adalah topologi bus yang mudah diimplementasikan dan hemat kabel, tetapi rentan terhadap gangguan jika kabel utama terputus. Adapun yang kedua yaitu topologi ring, yaitu mengalirkan data secara teratur untuk mengurangi tabrakan. Namun, jika satu perangkat rusak, jaringan akan terganggu. Adapun topologi star. Topologi star, kerusakan satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain, tetapi jika hubungan pusat rusak, seluruh jaringan akan terhenti. Adapun topologi mesh menawarkan relativitas tinggi karena tidak ada titik lemah tunggal, tetapi biayanya yang sangat mahal. Adapun topologi tree cocok untuk jaringan besar namun memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Adapun yang terakhir yaitu topologi hybrid, fleksibel karena menggabungkan kelebihan berbagai topologi meskipun desainnya lebih rumit. Adapun soal yang ketiga yaitu menjelaskan komponen-komponen utama yang diperlukan untuk membangun jaringan komputer. Adapun untuk jawabannya itu, untuk membangun jaringan komputer diperlukan beberapa komponen utama. Perangkat seperti jaringan router untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, switch mengelola koneksi antar perangkat dalam jaringan lokal,
dan akses point yang menyediakan koneksi nirkabel. Media transmisi seperti kabel UTP atau fiber optik digunakan untuk jaringan kabel, sementara Wi-Fi digunakan untuk jaringan nirkabel. Selain itu, perangkat akhir atau node seperti komputer dan printer juga diperlukan. Bersama protokol komunikasi seperti TCP/IP, kartu NIC berfungsi sebagai penghubung fisik atau nirkabel, dan perangkat aktif memerlukan sumber daya seperti power supply. Adapun soal yang keempat yaitu menjelaskan fungsi dari media access control dalam jaringan komputer. Media access control atau yang bisa disebut MAC memiliki peran penting dalam jaringan komputer. Fungsi utama dari media access control atau MAC adalah memberikan identifikasi unik untuk setiap perangkat jaringan. Untuk jaringan menggunakan MAC address. MAC atau yang bisa disebut media access control juga mengontrol akses perangkat ke media komunikasi untuk mencegah konflik, serta memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat dalam jaringan lokal. Adapun soal yang terakhir yaitu menjelaskan konsep TCP/IP sebagai protokol yang mengatur komunikasi data pada jaringan komputer. Baik, untuk jawabannya yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau bisa disingkat disebut Internet Protocol adalah protokol standar yang mengatur komunikasi data pada jaringan komputer. TCP/IP atau yang bisa disebut Transmission Control Panel Protocol maksud saya, atau Internet Protocol, terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama application layer untuk protokol seperti HTTP dan FTP. Adapun yang kedua yaitu transport layer untuk pengiriman data yang reliable melalui TCP dan UDP atau UDP. Adapun yang ketiga yaitu internet layer untuk pengalamatan logis dan routing menggunakan IP. Serta yang terakhir network access layer untuk akses ke media fisik. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol menawarkan skalabilitas untuk jaringan besar, kompatibilitas dengan berbagai perangkat, dan reliabilitas melalui mekanisme pengendalian koneksi pada TCP serta pengalamatan yang efisien melalui IP. Baik, sekian yang saya bisa jelaskan dalam ujian tengah semester kali ini di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri ujian tengah semester ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.